Shalom, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, perkenalkan, nama saya Rizpan. Saya dari kelas A Teologi dengan NIRIM 2020202801. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang hal-hal yang saya pahami dari selama proses pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Yunani 2. Nah, yang mana di dalam pembelajaran itu membahas tentang kata benda deklensi ketiga. Nah, untuk itu hal-hal yang saya pahami dari kata benda deklensi ketiga ini, kata benda deklensi ketiga ini terbagi ke dalam dua bagian. Ya, yang pertama yaitu konsonan stem, lalu yang kedua adalah vowel stem. Nah, yang mana konsonan stem atau huruf mati ini dapat terbagi menjadi tiga bagian, yaitu D konsonan ending stem, kemudian yang kedua D guttural ending stem, lalu yang ketiga adalah D dental dan nu ending stem. Nah, lalu dalam pola akhiran kata benda maskulin dan feminim pada kata benda deklensi ketiga. Nah, di sini memiliki bentuk-bentuk nominatif tunggalnya yang beraneka ragam. Nah, namun pada bentuk-bentuk lainnya ini diberikan pola akhiran tertentu. Nah, misalkan pada bagian nominatif, pada bagian maskulin feminim, nah dengan pola singular dan jamak. Nah, pada bagian nominatif pada bagian singular tunggal, di sini mengikuti pada akhiran kata tersebut. Lalu pada bagian akusatif, pada bagian singular tunggal, di sini mempunyai pola akhiran dengan akhiran alfa. Kemudian pada bagian genetifnya, di sini mempunyai pola akhiran pada bagian singular tunggal akhiran os. Lalu kemudian pada bagian datif dengan akhiran singular tunggal, di sini mempunyai pola akhiran iota. Nah, kemudian lalu pada bagian bentuk jamaknya, yaitu pada bagian nominatifnya itu berakhiran s, kemudian akusatif plural jamaknya itu mempunyai akhiran as. Lalu pada bagian genetif jamaknya mempunyai akhiran on. Kemudian pada datif plural jamak, di sini akhirannya yaitu si atau sin. Nah, lalu bagian yang kedua yaitu aturan pada datif plural. Nah, pada bagian ini hal yang saya pahami itu ketika sin ini ditambahkan kepada stem yang berpangkal huruf guttural atau huruf labial atau bahkan huruf dental. Nah, dan juga nu di sini maka akan mengalami perubahan pada kata tersebut. Nah, misalkan pada kata guttural, huruf guttural yang mana terdiri dari kappa, gamma, dan si, ketika ditambahkan dengan sin maka akan berubah menjadi kata sin. Lalu pada huruf labial yang mana huruf labial ini terdiri dari pi, beta, dan pi, ketika ditambahkan dengan sin maka akan mengalami perubahan dengan bunyi sin. Nah, lalu pada bagian labi dental yang mana huruf dental ini terdiri dari tau, delta, dan theta. Nah, ketika kata-kata ini ditambahkan, huruf ini ditambahkan dengan huruf sin, maka huruf tersebut akan mengalami pola perubahan yang mana bunyinya itu sin. Yang mengapa hanya sin yang dibunyikan?
Nah, karena huruf dentalnya ini akan hilang, nah atau drop off. Nah, lalu kemudian pada deklensi ketiga bagian kedua yaitu vowel stem, atau biasa juga dikatakan dengan vokal atau huruf hidup. Nah, sini terbagi menjadi 3, yaitu D upsilon stem, yang kedua D iota stem, lalu yang ketiga D epsilon stem. Nah, yang mana di antara ketiga bagian pola vowel stem, pada bagian upsilon stem ini polanya mengikuti soter dengan pengecualian untuk case akusatif singular. Nah, lalu kata benda deklensi ketiga pada bagian kata benda neuter deklensi ketiga, di mana pada bagian ini terbagi menjadi 2, yaitu akhiran ma ending dan akhiran s ending. Nah, mungkin itulah sedikit hal yang saya pahami tentang kata benda deklensi ketiga. Nah, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Salam sehat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.